Bapak Ibu ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia, dengarkan baik-baik informasi penting ini. Per hari ini, 16 Mei 2026, masih banyak di antara Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan kejelasan pasti soal kapan gaji PNS dan uang pensiun akan benar-benar naik dan terasa perubahannya secara nyata di rekening Anda. Padahal Perpres nomor 79 tahun 2025 sudah resmi ditandatangani. Padahal pemerintah sudah berkali-kali menyampaikan komitmennya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sampai pertengahan Mei 2026 ini belum ada perubahan yang benar-benar bisa dirasakan? Dan yang paling penting, apa yang harus Anda lakukan sekarang agar tidak ketinggalan informasi dan tidak dirugikan oleh kabar-kabar yang tidak benar? Jangan kemana-mana, karena dalam video ini kami akan membedah semuanya secara lengkap, jelas, terstruktur, dan tentu saja berdasarkan sumber-sumber resmi pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir ada informasi krusial yang sangat perlu Anda ketahui sekarang juga. Berlangganan untuk mendapatkan pembaruan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu ASN aktif maupun pensiunan dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan rezeki, panjang umur yang penuh keberkahan, dan kekuatan bagi Bapak dan Ibu semua dalam menjalani setiap hari kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, tepat tanggal 16 Mei 2026, kami kembali hadir dengan informasi yang sangat relevan dan sangat dinantikan oleh jutaan ASN aktif serta para pensiunan di seluruh penjuru Indonesia. Kita akan berbicara secara mendalam, menyeluruh, dan jujur tentang satu topik besar yang sudah menjadi pertanyaan paling banyak diajukan selama berbulan-bulan ini, yaitu soal kenaikan gaji PNS dan manfaat pensiun yang sampai hari ini masih belum benar-benar bisa dirasakan perubahannya secara konkret oleh jutaan keluarga ASN dan pensiunan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kami ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting dan kami harap benar-benar diperhatikan oleh seluruh Bapak dan Ibu, terutama para pensiunan yang mungkin lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial, dari pesan-pesan WhatsApp yang beredar di grup keluarga atau grup pensiunan, dari video-video YouTube yang tidak jelas penulisnya, atau dari unggahan-unggahan di Instagram yang tampak resmi namun sebenarnya menyesatkan. Tolong, kami mohon dengan sangat, berhati-hatilah dalam menyaring informasi. Saat ini banyak sekali hoaks yang beredar menggunakan foto-foto pejabat negara yang diedit dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membuat video atau rekaman suara yang seolah-olah berasal dari pejabat resmi pemerintah. Isinya adalah klaim-klaim yang tidak benar soal kenaikan gaji, pembagian dana khusus, atau program-program yang tidak pernah ada. Salah satu yang paling banyak beredar adalah foto Menteri Keuangan yang diedit dan dijadikan konten seolah-olah menyampaikan pengumuman resmi mengenai pencairan kenaikan gaji pada tanggal tertentu. Itu adalah informasi yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami tegaskan dengan sangat jelas bahwa informasi yang valid dan dapat dipercaya hanya berasal dari sumber-sumber resmi pemerintah, seperti website Kementerian Keuangan di kemenkeu.go.id, website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di menpan.go.id, serta website resmi PT Taspen Persero di taspen.co.id. Selalu verifikasi informasi yang Anda terima sebelum mempercayainya, apalagi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama yang sudah banyak ditunggu-tunggu. Kita akan bahas secara tuntas dan komprehensif, mulai dari apa sebenarnya isi dan makna dari Perpres nomor 79 tahun 2025 itu. Mengapa kenaikan gaji belum juga terjadi secara nyata hingga pertengahan Mei 2026 ini? Bagaimana kondisi keuangan negara sesungguhnya? Apa saja program prioritas pemerintah yang turut mempengaruhi keputusan soal timing kenaikan gaji ini? Bagaimana gambaran reformasi sistem penggajian yang sedang dirancang? Dan apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai ASN aktif maupun pensiunan dalam masa menunggu ini? Semua akan kami sampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Mari kita mulai dari yang pertama. Perpres nomor 79 tahun 2025 adalah peraturan Presiden yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto
dan diundangkan sebagai landasan hukum utama bagi upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS aktif maupun para pensiunan yang telah berdedikasi selama bertahun-tahun untuk bangsa ini. Perpres ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, bukan sekedar wacana, bukan janji politik yang mengambang di udara. Dokumen hukum ini sudah sah secara formal, sudah diundangkan dalam sistem perundang-undangan negara, dan sudah mulai berjalan dalam beberapa poinnya. Ini adalah bukti nyata dan konkret dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperhatikan nasib serta kesejahteraan para abdi negara yang telah memberikan pengabdian terbaik mereka selama masa aktif bertugas. Namun, ada satu hal yang harus benar-benar dipahami oleh seluruh Bapak dan Ibu dengan sangat jelas. Perpres nomor 79 tahun 2025 ini baru merupakan dasar kebijakan umum dalam tataran hukum yang lebih tinggi. Artinya Perpres ini adalah kendaraannya, adalah fondasi hukumnya, adalah kerangka besarnya. Tetapi Perpres ini belum secara langsung menjadi petunjuk teknis operasional yang bisa langsung dieksekusi untuk mencairkan kenaikan gaji ke rekening Bapak dan Ibu. Analogi sederhananya seperti ini. Perpres adalah desain besar dan cetak biru dari sebuah bangunan megah. Tetapi untuk benar-benar membangun gedung itu secara nyata, Anda membutuhkan rencana anggaran biaya, gambar teknis detail, kontraktor pelaksana, material bangunan, dan berbagai izin spesifik dari berbagai pihak. Semua itu masih harus disiapkan dan diselesaikan sebelum pembangunan bisa dimulai. Nah, inilah yang sedang diproses saat ini oleh pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari Perpres tersebut. Selama PP teknis ini belum resmi diterbitkan, sistem penggajian PNS dan pensiunan masih mengacu pada peraturan lama yang sudah ada sebelumnya. Sistem lama ini memiliki struktur di mana gaji pokok dihitung berdasarkan golongan kepangkatan dan masa kerja, tunjangan kinerja yang terpisah dari gaji pokok dengan besaran yang berbeda-beda antar instansi, serta berbagai jenis tunjangan tambahan lainnya yang membuat sistem penggajian menjadi sangat kompleks dan tidak merata. Sistem ini telah lama dianggap kurang transparan, terlalu rumit untuk dipahami, bahkan oleh pegawai itu sendiri, dan menciptakan kesenjangan penghasilan yang cukup signifikan antara PNS di kementerian atau lembaga yang memiliki tunjangan kinerja besar dengan PNS di instansi-instansi yang tunjangannya relatif kecil. Oleh karena itulah, reformasi sistem penggajian ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Kalau salah langkah dalam proses ini, dampaknya bisa sangat luas dan berpotensi merugikan banyak pihak. Pertanyaan berikutnya yang pasti muncul di benak Bapak dan Ibu adalah, mengapa PP teknis itu belum juga selesai disusun dan diterbitkan? Ini adalah pertanyaan yang sangat valid dan wajar untuk diajukan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber resmi yang dapat dipercaya, PP teknis pelaksanaan kenaikan gaji ini masih dalam tahap pembahasan intensif yang melibatkan 3 kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, serta Kementerian Keuangan. Ketiga kementerian ini harus duduk bersama dalam proses koordinasi yang tidak sederhana, menyinkronkan data dari seluruh instansi pusat dan daerah, menyepakati mekanisme teknis yang adil, dan memastikan bahwa setiap aspek dari sistem penggajian baru ini bisa diimplementasikan secara efisien dan merata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga daerah-daerah terpencil yang memiliki kondisi geografis dan administratif yang sangat beragam. Proses ini memang memakan waktu yang tidak sebentar. Dan itu bukan berarti pemerintah tidak peduli atau tidak serius terhadap nasib ASN dan pensiunan. Justru sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa ketika kenaikan gaji ini benar-benar diberlakukan, semuanya berjalan dengan tepat sasaran, teratur secara administratif, dan tidak menimbulkan kekacauan atau permasalahan hukum di kemudian hari. Karena apabila kenaikan gaji dilakukan tanpa payung PP teknis yang jelas dan komprehensif, maka yang terjadi bisa berupa kesalahan perhitungan yang sistemik, ketidakmerataan distribusi yang menimbulkan ketidakpuasan, hingga permasalahan hukum yang justru akan mempersulit keadaan semua pihak. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang kondisi keuangan negara yang sesungguhnya per awal hingga pertengahan tahun 2026 ini. Ini sangat penting untuk Bapak dan Ibu ketahui
agar kita semua memiliki gambaran yang realistis, tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi yang tidak berdasar, dan bisa memahami konteks pengambilan keputusan pemerintah dengan lebih bijaksana. Data resmi dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa defisit APBN saat ini berada di angka sekitar 0,93% terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto. Angka ini masih dalam batas yang aman dan terkendali secara fiskal. Bahkan bisa dikatakan bahwa kondisi keuangan negara saat ini cukup sehat apabila dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan yang menghadapi tekanan fiskal jauh lebih berat. Jadi dari sisi kemampuan keuangan negara, sesungguhnya ruang fiskal untuk menaikkan gaji PNS dan pensiunan itu ada. Negara mampu. Yang menjadi pertimbangan utama bukan soal kemampuan, melainkan soal prioritas dan timing yang tepat. Dan ada satu angka lagi yang sangat menarik untuk kita perhatikan, yaitu saldo anggaran lebih negara yang saat ini mencapai angka 423 triliun rupiah. Ini adalah jumlah yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki cadangan dana yang cukup besar. Dana ini tentu saja memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk berbagai program nasional, termasuk di dalamnya kenaikan gaji ASN dan peningkatan manfaat pensiun. Namun perlu diingat dan dipahami dengan bijak bahwa dana sebesar ini pun harus dialokasikan dengan sangat hati-hati dan terencana, karena ada sangat banyak kebutuhan prioritas nasional yang harus dipenuhi secara bersamaan dalam 1 tahun anggaran. Inilah yang menjadi inti dari hambatan timing kenaikan gaji yang selama ini membuat banyak bapak dan ibu bertanya-tanya. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini menjalankan beberapa program prioritas nasional yang masing-masing membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Mari kita bahas satu persatu agar gambarannya menjadi lebih utuh dan jelas. Program prioritas yang pertama adalah program makan bergizi gratis, atau yang dikenal dengan singkatan MBG. Program unggulan Presiden Prabowo ini membutuhkan alokasi anggaran hingga 70 triliun rupiah untuk tahun 2026. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok-kelompok rentan di seluruh penjuru Indonesia. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa untuk generasi yang akan datang. Tentu ini adalah program yang baik dan mulia, meskipun kita semua memahami bahwa anggarannya yang sangat besar turut mempengaruhi skala prioritas pengeluaran negara secara keseluruhan. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai program ini? Silakan berbagi di kolom komentar. Program prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur nasional yang terus berkesinambungan. Pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital di seluruh penjuru negeri, dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar dan harus dijaga konsistensinya dari tahun ke tahun. Infrastruktur yang baik dan merata adalah fondasi dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang pada akhirnya juga akan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para ASN dan pensiunan beserta keluarga mereka. Program prioritas ketiga adalah program perlindungan sosial nasional yang mencakup berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Kelompok miskin, lansia yang terlantar, penyandang disabilitas, dan berbagai kelompok rentan lainnya membutuhkan perhatian dan bantuan yang berkelanjutan dari negara. Pemerintah harus memastikan program-program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tidak terganggu oleh keterbatasan alokasi anggaran. Program prioritas keempat adalah program Koperasi Desa Merah Putih, yang merupakan inisiatif baru yang digagas untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa melalui penguatan kelembagaan koperasi. Program ini membutuhkan investasi awal yang tidak kecil, tetapi diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan signifikan bagi masyarakat pedesaan dalam jangka menengah dan panjang. Keempat program prioritas ini secara bersama-sama memberikan pengaruh besar terhadap timing dan keputusan akhir mengenai implementasi kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan aparatur negara dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan rakyat. Ini bukan perkara yang mudah dan membutuhkan kecermatan serta kebijaksanaan yang tinggi dalam setiap keputusan yang diambil. Ada satu topik yang sangat menarik dan relevan untuk kita bahas lebih dalam,
yaitu mengenai wacana reformasi sistem penggajian dengan skema single salary atau gaji tunggal yang sudah semakin serius dibahas di tingkat DPR dan pemerintah. Ini adalah konsep yang telah lama disuarakan oleh berbagai kalangan dan kini semakin konkret arahnya. Skema gaji tunggal ini dirancang untuk menyederhanakan sistem penggajian ASN yang selama ini sangat kompleks dengan berbagai jenis komponen penghasilan yang berbeda-beda antar instansi dan antar daerah, sehingga sulit dipahami bahkan oleh pegawai itu sendiri. Dengan sistem gaji tunggal, seluruh komponen penghasilan ASN yang meliputi gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan berbagai tunjangan lainnya akan diintegrasikan menjadi satu angka gaji pokok yang lebih besar, lebih transparan, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dikelola secara administratif. Tidak akan ada lagi kerumitan dalam menghitung berbagai jenis tunjangan yang berbeda-beda. Tidak akan ada lagi kesenjangan yang mencolok antara PNS di kementerian yang memiliki tunjangan kinerja besar dengan PNS di instansi-instansi yang tunjangannya relatif kecil. Sistem baru ini diharapkan akan menciptakan keadilan dan transparansi yang lebih baik dalam penggajian aparatur negara di seluruh Indonesia. Dan bagi para pensiunan, ada kabar yang sangat menggembirakan dari wacana reformasi ini. Dengan sistem gaji tunggal, manfaat pensiun yang diterima oleh para pensiunan berpotensi meningkat secara signifikan. Mengapa demikian? Karena manfaat pensiun pada umumnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Apabila gaji pokok terakhir menjadi lebih besar karena sudah mengintegrasikan seluruh komponen tunjangan yang sebelumnya terpisah, maka secara otomatis manfaat pensiun yang diterima pun akan ikut meningkat secara proporsional. Ini adalah berita yang sangat positif dan patut disambut dengan penuh harapan oleh seluruh pensiunan di Indonesia. Bahkan ada wacana reformasi yang lebih jauh lagi, yaitu mengenai penerapan sistem pensiun fully funded, di mana manfaat pensiun dapat dibayarkan secara lebih optimal, lebih berkelanjutan, dan lebih mencerminkan kontribusi nyata yang telah diberikan oleh masing-masing pegawai selama masa aktif mereka. Dengan sistem ini, diharapkan para pensiunan bisa menerima manfaat pensiun yang lebih layak, lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup di hari tua, dan lebih memberikan rasa aman secara finansial. Ini adalah arah reformasi yang sangat positif dan perlu kita dukung bersama sebagai bagian dari cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara Indonesia. Sekarang mari kita bicara soal timeline dari keseluruhan proses kebijakan ini, agar Bapak dan Ibu memiliki gambaran yang lebih konkret mengenai kapan perubahan nyata itu diperkirakan akan terjadi. Perpres nomor 79 tahun 2025 sudah resmi ditandatangani dan diundangkan pada tahun 2025. Artinya payung hukum tertingginya sudah tersedia. Saat ini di pertengahan tahun 2026, tahap yang sedang berjalan adalah penyusunan PP teknis yang menjadi petunjuk pelaksanaan operasional dari Perpres tersebut. Berdasarkan berbagai informasi yang beredar dari sumber-sumber resmi dan terpercaya, pemerintah menargetkan penyelesaian PP teknis ini di kuartal pertama hingga kuartal kedua tahun 2026. Kita kini sudah memasuki pertengahan Mei 2026, yang berarti hampir di penghujung kuartal kedua. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ada perkembangan positif dan konkret dari pemerintah terkait penerbitan PP teknis yang sangat dinantikan ini. Setelah PP teknis resmi diterbitkan, barulah proses implementasi kenaikan gaji secara teknis bisa dimulai dan dijalankan oleh seluruh instansi terkait. Dan disinilah muncul pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh ASN dan pensiunan kepada kami, yaitu, apakah akan ada pembayaran rapel? Apakah kenaikan gaji itu akan dihitung dan dibayarkan mundur sejak Januari 2026 atau sejak bulan berapa? Mengenai hal ini memang belum ada kepastian resmi yang diumumkan oleh pemerintah. Namun secara logika, kebijakan dan berdasarkan preseden-preseden kebijakan serupa sebelumnya, kemungkinan besar pemerintah akan memperhitungkan pembayaran rapel sejak tanggal berlakunya kebijakan baru tersebut secara resmi. Tentu saja ini masih harus menunggu keputusan dan pengumuman resmi dari pemerintah. Sementara menunggu kepastian tersebut, ada hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus dari para pensiunan, yaitu mengenai sistem autentikasi digital di PT Taspen Persero. PT Taspen memastikan bahwa pembayaran pensiun tetap berjalan setiap bulan tanpa hambatan melalui sistem digital yang terintegrasi dengan baik. Sistem autentikasi biometrik yang kini tersedia
memudahkan para pensiunan untuk melakukan verifikasi identitas secara berkala tanpa harus repot datang langsung ke kantor Taspen. Cukup dengan sidik jari atau pengenalan wajah melalui aplikasi yang tersedia, pensiunan dapat mengkonfirmasi status aktif mereka dengan mudah dan cepat. Ini tentunya sangat membantu, terutama bagi pensiunan yang sudah berusia lanjut, yang tinggal jauh dari kantor Taspen, atau yang memiliki keterbatasan mobilitas fisik. Namun kami juga sangat memahami bahwa tidak semua pensiunan sudah familiar dan nyaman dengan teknologi digital ini. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh anggota keluarga dari para pensiunan untuk dengan sabar membantu orang tua atau saudara mereka dalam memahami dan menggunakan sistem autentikasi digital ini. Jangan biarkan mereka kebingungan dan kesulitan sendirian. Dan bagi para pensiunan yang masih membutuhkan bantuan atau penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kantor Taspen terdekat atau mengunjungi website resmi di taspen.co.id untuk mendapatkan panduan yang lengkap dan jelas. Mengingat kita sudah berada di pertengahan Mei 2026 dan harapan besar sangat besar tertuju pada perkembangan kebijakan dalam waktu dekat ini, kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi penting yang perlu dilakukan oleh seluruh ASN aktif dan pensiunan. Yang pertama, tetaplah tenang dan jangan mudah terpancing oleh informasi hoax. Informasi yang valid dan dapat dipercaya hanya datang dari sumber-sumber resmi pemerintah. Jangan percaya pada video, foto atau pesan yang tidak jelas sumbernya, meskipun tampilannya terlihat sangat meyakinkan dan profesional. Yang kedua, pantau terus kanal-kanal informasi resmi secara aktif. Beberapa sumber terpercaya yang bisa Bapak dan Ibu andalkan, antara lain website Kemenpan RB di menpan.go.id, website Kementerian Keuangan di kemenkeu.go.id, dan website PT Taspen di taspen.co.id, serta akun-akun media sosial resmi dari lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, pastikan bahwa seluruh data diri Anda sudah lengkap, akurat, dan up-to-date di dalam sistem Taspen maupun di instansi tempat Anda bekerja atau pernah bekerja. Ini sangat penting agar ketika kenaikan gaji atau peningkatan manfaat pensiun mulai diberlakukan, tidak ada hambatan administratif yang bisa memperlambat atau menghambat proses pencairan untuk Anda. Yang keempat, dukung proses reformasi sistem penggajian dengan memahami konsep single salary secara lebih mendalam dan memberikan masukan yang konstruktif melalui kanal-kanal yang tersedia. Suara dan pendapat Bapak dan Ibu sebagai pihak yang paling terdampak sangat berarti dan bernilai dalam proses kebijakan ini. Yang kelima dan yang terakhir, tetaplah bersabar dan optimis. Proses regulasi dan reformasi kebijakan memang selalu membutuhkan waktu yang tidak singkat, tetapi fondasi hukumnya sudah ada. Dalam bentuk Perpres nomor 79 tahun 2025, kemampuan fiskal negara ada dan cukup, komitmen pemerintah pun sudah jelas dinyatakan. Kita tinggal menunggu proses teknis selesai dan momentum yang tepat untuk implementasi yang menyeluruh dan merata. Sebelum kami menutup pembahasan hari ini, kami ingin mengajak seluruh Bapak dan Ibu untuk berbagi di kolom komentar di bawah video ini. Apa harapan terbesar Bapak dan Ibu terkait kenaikan gaji dan reformasi sistem penggajian yang sedang diproses ini? Apakah Bapak dan Ibu sudah memahami dan menggunakan sistem autentikasi biometrik Taspen yang baru? Bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu dalam menggunakan sistem tersebut? Dan apakah Bapak dan Ibu mendukung wacana sistem gaji tunggal yang manfaat pensiunnya berpotensi jauh lebih besar dari sistem yang sekarang? Kami sangat menantikan pendapat, cerita, dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, karena setiap komentar Bapak dan Ibu sangat membantu kami dalam menyajikan informasi yang lebih baik dan lebih relevan ke depannya. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa seluruh informasi yang kami bagikan dalam video ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi, yaitu Perpres nomor 79 tahun 2025, PP nomor 5 tahun 2024, serta data APBN 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Semua informasi ini adalah informasi yang terverifikasi, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada publik. Kami berharap dengan tulus bahwa pembahasan hari ini bermanfaat bagi seluruh Bapak dan Ibu ASN aktif dan pensiunan dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keberkahan bagi kita semua.
Semoga kenaikan gaji dan perbaikan kesejahteraan yang telah lama kita nantikan ini segera terwujud dalam waktu yang tidak lama lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada seluruh rekan ASN dan pensiunan lainnya, agar informasi penting ini bisa menjangkau lebih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.